Kalau takwa itu waspada. Waspada itu ndak kanan ndak kiri pokoknya waspada. Kowe pendekar kayak ya. Ini pukulan bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari belakang, dari depan. Pokoknya kita waspada. Jadi selalu waspada. Hidup itu selalu bertakwa. Artinya Anda waspada bahwa ada Allah, bahwa Allah itu punya kuasa, bahwa manusia itu begini, bahwa alam begini. Pokoknya Anda waspada terus. Makanya butuh ilmu untuk menerapkan kewaspadaan. Itu ya kan gitu. Jadi termasuk magnet rezeki ini juga harus mendaftar kewaspadaannya terhadap apa saja, keluar maupun ke dalam, terhadap peta sosial maupun ke dalam psikologi kita masing-masing. Gitu kan. Jadi Mas, Quran itu Mas dahsyatnya luar biasa. Anda baca 100 kali Anda mendapat 100 nilai. Anda baca 1000 kali dapat tambahan lagi 1000 nilai. Jadi jangan khawatir. Pokoknya la raiba fihi, pokoknya beda, makanya saya enggak ketoke nek mlebu syarga ki ya angel to Mas DKP iki Mas. Mulanya kini selawatan, bahkan magnet rezeki aja punya selawat sendiri. Sodikul wa'dil amin tadi itu kan gitu. Karena apa? Karena selawat itu satu-satunya alat untuk kolusi kepada Allah. Dengan selawat kita berarti bareng karo Kanjeng Nabi. Kalau kita bareng Kanjeng Nabi, Allah menjamin tidak akan dihukum, tidak akan diadab, tidak akan mendapatkan apa-apa kan gitu kan. Itu janji Allah di Quran. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke kelompok kedua. Kelompok kedua ini mungkin lebih detail, lebih. Kelompok dua, pertanyaan yang pertama adalah terangkan persamaan atau perbedaan antara dermawan dengan boros, antara hemat dengan pelit atau bakhil atau sahih, antara sangka buruk atau su'dzon dengan waspada, antara husnudzon dengan sembrono, juga antara pelit dengan serakah atau bakhil dengan rakus. Silakan. Itu detail loh Mas. Itu urusan kita sehari-hari loh ya. Gila. Lali Murtado dari Ustadz Nasrullah. Cek, baik. Pertama, niki dermawan kali boros sama-sama mengeluarkan. Dermawan mengeluarkan, boros juga mengeluarkan. Kalau perbedaannya di motivasinya. Kalau dermawan motivasinya tinggi, kalau boros motivasinya umbar-umbaran. Contoh nih Rasulullah itu kan pernah ngedalke sekitar 100 sampai 200. Tidak hanya motivasinya juga sasarannya Mas. Oh, sasaran. Kalau orang boros sasarannya kan keuntungan dirinya sendiri. Tapi kalau dermawan kan sasarannya orang lain yang ditolong kan gitu Mas. Gitu ya. Jadi jangan pernah tidak berpikir hulu hilir. Atau jangan pernah berpikir yang tidak hulu hilir. Pak Nasrullah dari Jakarta ke sini naik kendaraan tertentu, apa pesawat, apa mobil, itu kan karena dia ke Jogja. Kalau dia tidak ke Jogja kan kendaraannya mungkin berbeda. Jadi kita itu menentukan jalannya lewat mana dan kendaraannya pakai apa itu karena kita sudah tahu tujuannya. Jadi hidup juga begitu, Anda mau pakai torikot apa, mau pakai agama apa, mau pakai jalan hidup bagaimana. Kalau Anda tidak tahu tujuannya secara pasti, maka Anda pasti salah jalan. Gitu loh. Engko kowe saka Jombang nang Jember mampir Jakarta. Piye kowe? Aku duwe adik ngono kuwi. Saka Malang arep nang Jakarta mampir Jember lah. Absurd to Mas. Nguetan sweet terus lagi bali nang Jakarta itu. Ya, silakan Mas ya. Terus hemat kali pelit mafhum mukhalafah buat. Ibu pemahaman terbaliknya kalau hemat pelit kan ditahan, motivasi kali sasarannya niku bah. Pinternya ting mriku. Yang mana? Yang satu, yang mana? Oh, suzud, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbah. Karena Masnya Dino dari Jakarta. Tadi yang hemat lip ya? Oh, suzud, bismillahirrahmanirrahim. Untuk suzud ataupun buruk sangka, itu dengan waspada. Persamaannya sama-sama berhati-hati akan hal yang tidak diinginkan. Kalau perbedaannya, khusus yang berburuk sangka itu telah berpikiran tidak baik kepada orang lain seperti itu. Jadi sebelum
sebelum berbuat sesuatu dia itu telah memikirkan yang kurang baik terhadap orang lain seperti itu. Sedangkan waspada adalah menjaga agar orang lain tidak berbuat tidak baik terhadap dirinya seperti itu. Terus kalau yang husnuzon dengan sembrono, persamaannya sama-sama santai ataupun tenang seperti itu. Jadi tidak terlalu mikirkan apa-apa Mbak. Terus kalau perbedaannya, kalau untuk husnuzon sendiri itu ada kehati-hatian. Jadinya dia tuh tetap tenang tapi dia tidak terlalu dia itu cukup berpikiran bahwa oke, semua adalah terserah Gusti Allah seperti itu. Sedangkan sembrono adalah tidak hati-hati atau terlalu melakukan atas kemauan sendiri seperti itu Mbah. Seperti itu. Jadi tanpa perhitungan betul. Terus yang perbedaan antara pelit dengan serakah. Persamaannya sama-sama tidak mau mengeluarkan, baik itu uang ataupun benda seperti itu. Kalau perbedaannya pelit itu tidak mau berbagi. Kalau serakah ingin memiliki ataupun menguasai semuanya seperti itu. Ya berarti tidak berbagi juga. Oh iya sama. Bodoh ya. Iya tak Mas? Iya. Ini saya kasih pertanyaan ini sebenarnya untuk mengingatkan Anda. Itu namanya zikir. Iya. Zikir itu orang yang kalimat-kalimat thayyibah. Makanya saya menerjemahkan takwa itu artinya waspada. Iya. Bukan takut. Kalau takut itu khauf. Beda khauf. Ya. Terus khauf menjadi khofiyah. Iya. Khofiyah itu tanda dari kita takut kepada Allah gitu ya. Kopiah ya. Oh. Kalau takwa itu waspada. Waspada itu ndak kanan ndak kiri pokoknya waspada. Kowe pendekar kayak ya. Ini pukulan bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari belakang, dari depan. Pokoknya kita waspada. Jadi selalu waspada. Hidup itu selalu bertakwa. Artinya Anda waspada bahwa ada Allah, bahwa Allah itu punya kuasa, bahwa manusia itu begini, bahwa alam begini. Pokoknya Anda waspada terus. Makanya butuh ilmu untuk menerapkan kewaspadaan. Itu ya kan gitu. Jadi termasuk magnet rezeki ini juga harus mendaftari kewaspadaannya terhadap apa saja, keluar maupun ke dalam, terhadap peta sosial maupun ke dalam psikologi kita masing-masing, gitu kan. Karena letaknya takwa, makanya adzikru wa takwa itu nek cara Jawa ini kan eling lan waspada. Ya Mas, itu adzikru wa takwa. Cuman selama ini takwa itu tidak dimaknai oleh para ulama sebagai waspada, tapi takut gitu kan. Oh, iya. Takut itu kan output dari kewaspadaan. Sik iki ana kuburan rek sik ya. Kita ana kuburan iki. Terus wedi. Wedi itu karena hasil dari kewaspadaan dia terhadap hantu-hantu kan gitu. Tapi takwa itu bukan takut. Takwa itu waspada. Saya ya. Karena kalau Anda belajar epistemologi juga tidak, bahasa Arab itu satu kata bisa punya arti sampai 300, Mas. Angel tau gue. Misalnya kafir itu apa? Petani. Bingung tau gue. Kafir itu artinya wong tani. Apa artinya wong tani? Wong tani adalah orang yang menutupi tanah dengan tanaman. Nah terus direkrut menjadi istilah teologi, menjadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran dengan kebatilan. Gitu? Menutupi cahaya dengan kegelapan. Temannya kafir itu yang menutupi. Terus jadi bahasa Inggris cover bed. Ya Mas? Cover, menutupi. Jadi kayak buku ada covernya itu ada nutupin semua halamannya itu. Jadi banyak sekali kata-kata Arab yang diambil menjadi bahasa Inggris dan seterusnya. Itu banyak Mas. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi pokoknya mohon tetap dengan kebahagiaan magnet rezeki ini tetap juga dibarengi dengan keseimbangan untuk waspada terhadap apa saja ke dalam maupun keluar. Gitu. Dan biasanya bisa jadi yang lebih bahaya itu yang di dalam diri kita. Kayak awake dhewe keteladuk, kayak awake dhewe kepeleset, kayak terlalu miring ke sini, terlalu miring ke situ, jangan sampai. Jadi makanya wiritan puncak itu ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi apa saja dicukupi oleh Allah, termasuk keseimbangan hidup. Gitu. Saya kan sudah bilang tadi sama beliau bahwa saya itu enggak, salah satu rezeki saya dari Allah itu aku ora hafal donga-donga. Dadi aku nek kon ndungani kae bingung aku. Aku hafali meng latu akhirna inasina atau 6 menit ya. Sama robana atina itu nek liya-liyane aku rapal. Kenapa? Karena mungkin saya dikasih rezeki oleh Allah pemahaman dan kewaspadaan. Kowe ngopo njaluk akeh men karo Gusti Allah ki? Wong puluhan tahun ya ora kabul-kabul. Mergo kowe ora memenuhi syarat untuk dikabulkan. Misalnya donga minta kesejahteraan bagi buldanil muslimina ammah wa baladil Indonesia khosoh kan gitu kan.
Ya ora tahu kabel loh Mas ket biyen Mas. Ngene tok ket biyen. Apa sebabnya? Bukan Allah tidak mengabulkan tapi karena kita tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Kan gitu kira-kira Mas. Itu namanya kewaspadaan. Makanya tidak ada satupun yang pernah saya miliki. Maka ketika saya ada dan Allah yang mengadakan, saya satu-satunya opsi adalah bersyukur dan berbahagia. Makanya magnet rezeki itu menyebarkan kebahagiaan kemana-mana. Sebagian makiyah itu, anak makiyah itu bahagia, hendaknya gembira Mas, bahagia. Bahagia, rai ini ketoknya bahagia, orang yang gembira Mas, bahagia tenan gitu loh. Nah kalau tidak bahagia ya ngawur toh Mas. Kurang apa Gusti Allah, kurang apa? Ngising garing ngising, badok garing badok. Wis diatur karo Gusti Allah demikian rupa wong kowe. Udahlah itu Anda teliti diri Anda itu setiap hari ya, ke dalam diri Anda aja itu penuh. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung-hitung rezeki Allah, nikmat Allah itu tidak akan pernah kamu bisa menghitungnya. Nanti kita bacakan ayat yang At-Tolak ayat 2 dan 3. Matur nuwun Mas ya. Pertanyaan berikutnya nomor 2, sebutkan minimal 3 sampai 5 sifat atau watak dalam kepribadian manusia yang mendekatkannya kepada rizki serta yang menjauhkannya dari rizki. Pertama bahagia dan syukur, Bah. Syukur dan bahagia. Ya, yang mendekatkan syukur. Yeah. 2 cinta. Cintai pekerjaan, cintai apapun kita lakukan. Cinta itu tidak berdiri sendiri Mas, cinta itu ada sasarannya. Yang Anda maksud cinta kepada apa atau kepada siapa? Nek cinta tok ora iso Mas. Cinta itu harus ada pasangannya, harus ada jodohnya. Cinta kepada Allah misalnya, segala-galanya, pokoknya tentang Allah, tentang segala-galanya yang dari Allah saya cinta. Misalnya gitu loh. Bisa hubud dunia Mas. Kan ada kalimat hubud dunia wa karahiyatil maut juga, ada cinta dunia dan takut mati, gitu kan. Itu di Quran loh Mas. Ya terus Mas. 3-nya adil, Bah. Ngambilnya dari Al-Fatihah tadi, dimulai dari Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita syukur, terus Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pecinta gitu ya, Maliki Yaumiddin, Madrid, Raja di Raja di hari pembalasan, semuanya harus adil, kayak gitu. Ketiga, keempatnya itu apa pertanyaannya itu tentang Alhamdulillah sebagai ayat pertama. Itu kelompok 3 itu. Untuk kelompok 3 ya, nanti. Ya tapi itu sudah oke Mas. Jadi Mas, Quran itu Mas dahsyatnya luar biasa. Anda baca 100 kali Anda mendapat 100 nilai. Anda baca 1000 kali dapat tambahan lagi 1000 nilai. Jadi jangan khawatir. Pokoknya la raiba fihi, pokoknya beda. Makanya saya nggak pernah baca buku apapun kecuali Quran. Sepanjang hidup saya. Tidak pernah baca buku apapun ya kecuali Nogoso Sabu Inten gitu. Kecuali apa jenenge komik-komik silat zaman cilik kayak gitu ya, Angling Darmo, Angling apa Badik Madrim gitu-gitu ya. Tapi kalau buku-buku ilmiah, buku-buku karya-karya orang modern saya tidak pernah baca satu pun. Jadi saya hanya baca Quran. Dan itu tidak akan bisa terlawan oleh berapa ribu buku pun yang namanya Al-Quran. Meskipun hanya 1 ayat dari Al-Quran. Itu luar biasa Mas. Ya, jadi saya matur nuwun Anda mengucapkan Alhamdulillah Al-Fatihah tadi itu ya, karena itu nanti pada kelompok ketiga itu kita tanyakan, ya Mas. Baik. Ya menjauhkan lawan dari yang pertama tadi, Pak. Kufur nikmat, terus penuh dengan kebencian, kedengkian, tidak adil, tidak mau berbagi, dan tidak menolong. Kalau serakah menjauhkan apa mendekatkan? Menjauhkan. Benar. Okay. Ya. Karena kalau kan kalau teori materi Mas, serakah itu kan kamu ambil semua untuk kamu. Berarti kan akumulasinya menjadi lebih banyak rezeki kita seolah-olah gitu ya. Tapi kan ternyata di dalam teori barokah kan terbalik. Kalau kamu rakus kan sama dengan pelit Mas. Ya. Rakus kalau bakhil podo Mas. Sama atau dengan pelit. Pelit itu artinya kamu tidak mau ada siapapun memiliki. Rakus adalah kamu sendiri yang memiliki, podo toh Mas. Podo toh Mas, iya. Nah apa namanya, itu tadi saya ingatkan supaya Anda itu detail dalam sehari. Kadang-kadang kini orang ngerti beda nih.
Coba yang wong saiki ora mudeng bedane isin karo bangga coba. Kudune isin malah bangga, kudune bangga malah isin. Oke loh Mas, Anda perhatikan aja detail-detail gitu itu. Dulu bersaing jadi presiden terus jadi menteri nih. Kui bangga, katanya itu legowo katanya. Gitu kan? Jadi orang itu sudah betul kehilangan keseimbangan nilai. Ya nek ngono wingi rasa nyapres karo bareng runding wae, ayo mimpin negara bareng-bareng mbok ngono. Dadak ngentek-ngentekke duit oke banget nggo pemilu nggo apa segala macam kan gitu. Gitu loh. Jadi orang ngerti kapan isin, kapan bangga gitu loh Mas. Itu salah satu yang penting dalam masyarakat kita. Raimu dele baligo gede ngono kae nek kowe isin ora? Tapi apakah ada yang malu di antara yang gambarnya di baligo-baligo? Ada yang malu? Tidak ada toh. Loh kalau Anda berprestasi pun itu juga tetap izin toh Mas. Ndutun-ndutuke rai ning ngarepe wong akeh kaya ngono kuwi. Apalagi Anda tidak punya prestasi, kapan kue mengepakkan sayap kebenekane kapan kue? Itu? Kok ndak malu kamu itu gitu loh. Ya karena orang sudah tidak mengerti nilai budaya, psikologi, akhlak dan seterusnya gitu ya Mas ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sudah selesai ya? Masih ada satu pertanyaan. Oh satu lagi pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga, kalau tujuan hidup seluruh bangsa Indonesia adalah kemakmuran kehidupan dunia, menurut Anda apakah sebaiknya NKRI ini dijalankan sebagai dan secara negara ataukah sebagai dan secara perusahaan? Pertanyaannya dahsyat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya dibilang apakah sebaiknya NKRI ini dijalankan sebagai secara negara ataukah secara perusahaan? Menurut kami NKRI ini alangkah lebihnya dijalankan secara kenegaraan karena negara bertujuan untuk memakmurkan serta mensejahterakan rakyatnya. Di mana seorang pemimpin negara itu ya tetap berusaha ya untuk selalu mengupayakan agar rakyatnya itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Kalau perusahaan dia itu punya prinsip hanya menguntungkan pemilik modal, terus juga melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya seperti itu. Ya itu bukan berarti itu perusahaan yang tidak akan besar Mas. Oh, ya. Perusahaan yang besar itu yang memperlakukan karyawan dan buruhnya sebagai kekasih. Jadi badi bareng-bareng. Jadi buruh adalah kekasih, ngono kuwi Mas. Ya, buruh adalah semua orang di Magnitsky adalah kekasihnya Pak. Gitu Mas. Anda direktur, semua anak buah Anda itu kekasih Anda. Maka Anda mau makan bareng, mau makmur bareng. Jadi timbangane kowe nggawe negara ning ya ora mudeng Pancasila. Ya ora sinau demokrasi ya toh. Duwe parpol ning ora tahu mendidik masyarakat di dalam soal kenegaraan. Apa meneh kowe dadi pejabat ora mudeng bedane rakyat karo warga negara karo penduduk, ya toh? Ya toh? Orang ngerti bedane toh nek penduduk. Apalagi Anda jadi presiden ndak ngerti bedanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Ndak ngerti bedanya antara pemerintah dan negara kan cilaka meneh kuwi Mas. Mbok wis perusahaan wae. Rumusnya agak lebih jelas, sasarannya jelas kemakmuran bersama, gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa panjang lebar, tapi intinya aku menakokke timbangane kue Pancasila yang menggo ngapusi, ya toh, demokrasi yang menggo tameng, ya toh. Mbok wis perusahaan wae dol tinuku wae gitu loh. Asal rumus keusahaannya itu jelas, yaitu kemakmuran bersama di mana rakyat adalah kekasihmu. Makanya ada manunggaling kawulan Gusti itu kalau enggak kekasih apa? Nek ora kekasih ora manunggal dong Mas. Ya, Mas. Gitu loh Mas. Jadi sebenarnya sudah tersedia oleh mbah-mbah kita dulu segala macam yang kita butuhkan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Tapi kita tidak menjalankan toh. Wong sinau Pancasila yo ora tenanan gitu kan. Jadi mbok wis perusahaan wae, mbok terang-terangan wae. Anak sampean kuliah itu cari apa? Uang. Uang. Nek cari uang lha kok kuliah? Nek cari uang ya bikin usaha dong. Kerja. Lah iya. Anda cari ilmu apa cari gelar? Aku takon, golek Anda kuliah itu cari ilmu apa cari gelar?
Kalau kuliah itu gelar. Pas ilmu. Ya. Kalau ilmu kan tidak bisa dipakai untuk cari kerjaan, yang bisa dipakai untuk cari kerjaan adalah gelar. Jadi sekarang saya tanya, yang mana yang utama, gelar apa ilmu? Ilmu. Loh, ilmu lah jaremu, prakteke. Gelar. Gelar toh Mas. Jadi yang primer kan tetap gelar. Itu pun kan tidak cari gelar, yang penting kan dapat kerjaan toh Mas. Iya. Gitu. Jadi gelar juga kalah sama kerjaan. Untuk apa dapat gelar kalau tidak dapat kerjaan? Itu pun kerjaan juga tidak penting Mas, yang penting dapat duit toh Mas. Iya lah Mas. Kowe gelem toh dibayar ora kerja gelem toh? Iya. Lah iya. Lah mbok wis wong kabeh men golek duit kok repot-repot lewat kuliah, lewat sarjana, lewat macam. Ya sudah usaha saja sejak kecil. Sinau usaha wae ngono lho. Dan terang-terangan aja mari kita jujur seperti iblis. Karena iblis tidak pernah munafik. Iblis tidak pernah ngaku baik. Manusia aja yang pura-pura baik. Kan gitu Mas. Jadi mending iblis karo setan toh. Kan gitu kan. Nah, itu saya nanya itu dalam rangka seperti itu Mas. Mbok wis nek pancen tujuan iki golek makmur keduniaan ya sudah belajar usaha sejak kecil. Gitu loh. Atau negara dikelola secara perusahaan jadi modalnya jelas, tambangnya sepiro, rempah-rempahnya sepiro, hutannya sepiro, kayunya sepiro kan cetha Mas. Kalau dikelola secara perusahaan kan nanti kan jelas pembagiannya kepada rakyat kan pemilik Mas, rakyat kan owner. Owner toh, lah iya. Dia kan berarti rakyat kan secara perusahaan harus mendapatkan yang mereka yang merupakan hak mereka kan begitu. Kan luwih cetha Mas, luwih gampang, luwih ramping nek perusahaan. Nek negara kan ono Pancasila, ono NKRI harga mati, taek kabeh arek-arek. Opo ae iku? Opo ae iku ya? Gitu loh, daripada ruwet-ruwet gitu mau udah perusahaan aja. Jadi Jokowi menjadi direktur utama korporasi perusahaan-perusahaan Republik Indonesia. Ngono wae. Timbangannya ruwet-ruwet gue ya. Pura-pura kuliah, pura-pura pengajian padahal yang menggolek duit. Pura-pura sertifikasi halal padahal menghimpun dana dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi kan begitu. Jadi kene iki ketoke nek mlebu swarga iki ya angel to Mas DKP iki Mas. Mulane kene selawatan, bahkan magnet rezeki aja punya selawat sendiri. Sadiqul wa'dil amin tadi itu kan gitu loh. Karena apa? Karena selawat itu satu-satunya alat untuk kolusi kepada Allah. Dengan selawat kita berarti bareng karo Kanjeng Nabi. Kalau kita bareng Kanjeng Nabi, Allah menjamin tidak akan dihukum, tidak akan diadab, tidak akan mendapatkan apa-apa kan gitu kan? Itu janji Allah di Quran. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengadab siapapun yang Muhammad bersamanya. Lah wis enak Mas. Gitu lah, wis enak to wis. Nek kowe rono dhewe moro nang pengadilannya Allah dhewe ngono, sapa le kowe le? Asu bajingan gitu kan. Gitu kan. Tapi kalau kita gondelan kalambine Kanjeng Nabi, insya Allah langsung bleng ngono Mas. Gitu Mas. Itu gunanya sholawat untuk kolusi, untuk mendapatkan rukhsah atau korting atau apa Mas? Diskon. Gitu. Sebab kalau dihitung-hitung kita ini tidak lulus masuk surga. Kalau dihitung-hitung, Allah apa sih awak dhewe iki. Gitu loh. Tapi kan kita punya Rasulullah yang dicintai Allah sehingga kita pun ikut dicintai Allah. Dan Allah sudah menjelaskan secara bloko loh Mas, secara apa ya? Eksplisit ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cetha banget itu, jaminan Allah cetha banget itu. Daripada kita maju sendiri kok ya ora lulus Mas gitu ya. Kira-kira Mas ya, jangan marah ya. Ini malam ini saya terang-terangan macam-macam karena saya bertemu dengan orang-orang yang seolah-olah hampir sama dengan saya. Maksud saya itu bukan seolah-olah saya seolah-olah sama dengan mereka padahal ya ora Mas. Artinya aku ora lulus kowe Pak Nasrullah ora lulus aku duit sak M wae ora tahu. Aku ngertine kan M Hainun Najib itu. Nah, iki selikur M iki coba piye iki urusan iki lho masyaallah. Oke. Sebelum kelompok ibu-ibu ya, boleh saya selingi satu nomor ya. Supaya seger ya. Karena pikiran kita dipeletot-peletot ini tadi.
Kalau Anda mikir tuh Mas, tolong Anda sambil ingat-ingat bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling tinggi IQ-nya sepanjang zaman. Dari Nabi Adam sampai kiamat. Bahwa ora iso ngecek ya ben wae. Sing penting kowe yakin Kanjeng Nabi wong sing paling pinter, paling apik, paling cerdas, paling tajem, paling lantip, paling paling ampuh lah. Nah, kalau kita melakukan pemikiran atau ngopo itu ingat itu. Karena kita adalah anak buahnya Rasulullah. Kita kan golongannya Rasulullah SAW itu ya. Sekarang sebuah lagu Wild World ini berdasarkan Pak Nasrullah tadi tentang ajaib tadi. Sebenarnya wild itu artinya kan dunia yang liar. Sebenarnya tidak ada yang liar. Semua itu berada dalam ketertataan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.